Apa yang kamu katakan sejauh pengetahuanku? Anda telah bergabung kembali dengan perusahaan ayah. Ya, aku jadi tahu dia. Dia memecat Matt-nya karena korupsi. Tapi sejauh yang aku tahu, dia sudah. Konferensi. Perusahaan itu milik kita. Saya tidak ingin jika itu ditransfer ke kami. Tidak ada yang tersisa. Kamu tahu betul bagaimana ayah bisa memanfaatkanmu. Aku tahu itu. Dia punya niat seperti itu. Apa yang dia katakan? Di dalam kontraknya tertulis bahwa aku bisa kapan saja diberhentikan dari pekerjaan tanpa alasan apapun. Hal ini juga tertulis. Aku bahkan tidak bisa berkata tidak pada pekerjaan apapun yang diberikan kepadaku. Bahkan bukan pekerjaan kecil sekalipun. Setahuku, kamu akan mengalami penyiksaan. Ya, aku tahu. Tapi penyiksaan ini tidak akan sesakit yang dibayangkan. Jika aku bekerja di firma mertua Faham. Haruskah saya? Ya, tentu saja. Salman Ahmad, putra Wahab Ahmed. Maukah kamu menikah? Zoha Beraj, putri dari Beraj Ahmed. Dengan perjanjian dari 10 lakh rupiah, apakah Anda setuju dengan pernikahan ini? Tolong dijawab, Nak. Salman, ulama itu menanyakan sesuatu padamu. Tolong jawab dia. Salman Ahmad, putra Wahab Ahmed. Maukah kamu menikah dengan Zoha Beraj, putri dari Beraj Ahmed? Dengan perjanjian pranikah, 10 lakh rupiah harus dibayar di muka. Apakah Anda menyetujuinya? Salman. Salman Ahmad, putra Wahab Ahmed. Apakah Anda menyetujuinya? Ya, saya bersedia. जैसे इन पे तू है मेहरबान, मेरे कहने पे मेरा हो जा। Zoha, kamu tahu dalam kondisi apa pernikahan ini dilakukan? Di rumah ini, kami sangat adil satu sama lain. Dan aku harap kamu juga akan begitu. Saya harap Anda bersikap sopan kepada semua orang di sini. Ini untukmu. Ini hadiahmu untuk hari pertama. Aku sedang tidak enak badan. Dan ketika saya tidak merasa sehat, maka aku suka menyendiri.
Ya, ayah, saya mendengarkan. Apa yang kau katakan, ayah? Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda mengetahuinya? Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Ayah, aku akan bicara denganmu nanti. Selamat tinggal. Apa yang terjadi, Abir? Dengan baik, sebenarnya, Ibu. Salman baru saja menikah lagi kemarin. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Ayah baru saja memberitahuku. Ini, Bagaimana dia bisa? setahu saya, 1 menit lagi. Harap tunggu. Pertama tanyakan apa yang telah terjadi. Siapa yang menelepon? Tidak ada seorang pun. Ayo kita pergi. Zoha sayang. Zoha sayang. Salman, dengarkan. Salman, ini aku. Salman, bukalah. Mama. Salman. Apakah kamu pergi ke kamar Minal tadi malam? Ya. Ini yang aku lakukan. Tapi kenapa? Apakah ini sebabnya kita menikah dan membawanya ke sini? Bahwa pada malam pertama kamu meninggalkannya dan pergi ke istri pertamamu. Menurutku inilah alasan dia datang. Karena dia pantas mendapatkan ini. Dan aku harus berterima kasih padamu untuk semua ini. Kamu membuat pilihan yang sangat baik untukku. Tahukah Anda apa yang dilakukannya tadi malam? Dia memintaku untuk keluar dari ruangan. Tahukah kamu apa yang akan kulakukan? Aku tidak akan pernah pergi ke ruangan ini. Kamu tahu itu tapi dia tidak tahu. Katakan padanya ini. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu meminta Salman untuk meninggalkan ruangan. Aku tidak tahu dia akan begitu marah. Aku hanya bilang aku tidak enak badan dan ingin tidur. Dan dia pergi keluar ruangan. Mama, aku akan meminta maaf saat dia datang. Aku akan memohon padanya agar memaafkanku. Kamu melakukan hal yang salah. Jika Anda tidak merasa sehat, Anda harus sudah memberitahuku tadi malam. Bu, aku sebenarnya dengan baik. Ibu, aku gugup dan stres. Tolong minta dia untuk memaafkanku. Dia tidak akan setuju. Kamu tidak tahu dia sangat keras kepala. Dia tidak mendengarkan siapapun saat dia marah. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan sesuatu. Wow. Aku bisa berakting dengan sangat baik. Sepertinya nyata aku menangis. Baiklah, kalau begitu, kamu harus beristirahat di rumah ini.
Ya. Apakah Anda melihat tender hari ini? Ya, saya sedang mengerjakannya. Kutipannya hampir siap. Baiklah, bawa file kutipan ke rumah. Di sini adalah berkas. Jangan duduk. Sampai aku mengatakan hal itu, kamu tidak bisa duduk sampai saat itu. Anda telah memasang tarif yang tinggi. Kami telah mengerjakan tarif ini sebelumnya. Dulu berbeda. Sekarang ada persaingan di pasar. Tapi kepercayaan terhadap perusahaan kami sudah cukup. Kita tidak boleh kehilangan kontrak tersebut. Ada sebuah pertemuan. Kami akan menurunkan tarif jika memang harus, tapi kami tidak akan kehilangan kontrak ini. Oke. Saya akan mempelajari berkas ini. Ambil daftar ini dan bawa barang-barang dari pasar. Apa yang sedang kamu lihat? Ambil itu. Dan dengarkan. Sebelum pergi, berikan aku segelas air. Apakah kamu tidak mendengarkan? Ambilkan segelas air untukku. Bagaimana saudara Afak dapat melakukan ini? Apakah dia lupa kalau itu tempatnya sama? Bahwa kita tinggalkan sendiri. Actually Faham, that head memecat Matt-nya dari perusahaan. Karena dia telah melakukan penipuan tingkat tinggi. Setahu saya jika perusahaan kita berada di tangan orang lain maka. Kemudian, hal ini tidak seharusnya menjadi masalah bagi kita. Kami tidak memiliki saham di perusahaan itu. Dia tidak merampas hak waris kalian. Tapi kami tidak ingin berbagi apapun dari sana. Anak-anakmu punya bagian di sana. Kami tidak mendapatkan hak kami. Bagaimana anak-anak kita akan mendapatkannya? Tunggu waktu yang tepat, Faham. Benar-benar? Anda seharusnya menjelaskan hal ini kepada saudara Afak, bahwa dia harus menunggu waktunya. Dengan bekerja di bawah ayahnya, dia tidak hanya menerima kekalahannya, dia juga menerima kekalahan kita. Apa jadinya jika dia bekerja denganku? Tujuan utama adalah sumber pendapatan. Mengapa aku harus menjelaskan hal ini padamu? Lagi dan lagi mengerti. Apakah mertua kita merupakan sumber rasa hormat bagi kita? Harga diri Afak terpengaruh karena bekerja di sana. Dia adalah kakak laki-lakimu. Ayahmu telah membuat kita semua begitu sengsara. Apa yang kamu inginkan? Afak kini juga kehilangan rasa hormat dan kehormatannya. Bagaimana dia akan kehilangan rasa hormat dan kehormatannya? Itu berhubungan. Hal-hal ini berhubungan. Afak selalu mengurusi bisnis ayahnya. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan. Dan sekarang dia pergi dan melakukan pekerjaannya. Di mana dia selalu pergi dengan kepala tegak. Aku juga tidak akan membiarkan dia menundukkan kepalanya. Jadi maksudmu aku harus meninggalkan pekerjaan ayah mertuaku dan pergi bekerja untuk ayah? Akan lebih baik. Tapi kamu tidak akan melakukannya. Anda akan membutuhkan waktu untuk menyadari hal ini. Aku sangat iri padamu, Nasiruddin. Kamu mendukung anak-anakku yang tidak patuh. Dan kemudian datanglah menghiburku. Ini bagus sekali. Apakah kamu kenal Margop? Aku merasa menyesal tentang satu hal. Bahwa aku hanya punya satu teman di dunia ini. Tapi dia sangat orang murah dan sangat kejam. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Saya sedang berbicara tentang orang yang seharusnya menjadi musuhku.
Tapi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu sampai nafas terakhirku. Aku akan terus menunjukkan jalan yang benar kepadamu di dunia ini. Dan jika kamu tidak mengikuti jalan yang benar, maka aku akan terus berdoa untuk pengampunanmu setelah kematianmu. Saya harus berterima kasih atas apa yang Anda katakan. Tapi ejekan di dalamnya. Kamu harus pergi ke neraka. Apa? Ah, kamu. Paman, apa kabar? Apakah kamu sudah membawa barangnya? Ya, saya sudah punya. Pergi dan taruh di dapur. Si juru masak sudah keluar. Dia akan tetap mempertahankannya di tempatnya. Margop. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah pelayanku yang baru. Dia bekerja di kantor tapi, karena dia orang yang terhormat, dia juga melakukan pekerjaan rumah tangga. Oke, pergi. Ya, dan dengarkan. Ada beberapa paper yang saya koreksi. Susunlah dan kemudian cetaklah. Kemudian hadir dalam rapat tersebut. Temui aku setelah pertemuan. Kamu bisa pergi sekarang. Baiklah. Aku belum pernah melihat ayah yang kejam sepertimu. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingimu. Dan tidak menaati anak-anak seperti anakku. Juga tidak akan ada kecocokan juga. Tinggalkan saja, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Minum teh, sudah mulai dingin. Mengapa kamu berdiri sendirian di sini? Apa yang Anda pikirkan? Tidak apa-apa, Bu. Saya merasa tidak nyaman di dalam ruangan karena itu. Aku datang ke sini. Kamu bisa datang ke kamarku. Tidak. Aku tidak ingin mengganggumu karena itu. Lebih-lebih lagi, kalian, orang-orang, akan pergi ke suatu tempat. Iya, teman Wahab, Kak Zeshan. Mereka adalah teman dekat keluarga kami. Itu adalah pertunangan putranya. Aku sedang mengeluarkan perhiasan dan pakaian untuk mereka. Apa itu? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Dengan baik. Ibu, aku merasa seperti saya sedikit demam. Sedikit suhu. Sedikit. Anda memiliki suhu tinggi. Dan, di mana Salman? Apakah dia kembali? Dia tidak kembali. Kamu harus meneleponnya. Minta dia untuk membawamu ke dokter. Tidak, Ibu. Aku tidak ingin mengganggunya. Dan terlebih lagi, dia sudah marah padaku. Ketika dia kembali, aku akan menyuruhnya untuk membawaku. Ya, katakan saja padanya. Dia pasti akan segera datang. Baiklah, aku akan pergi sekarang dan mulai bersiap untuk pergi. Ketika aku kembali, aku akan datang kepadamu. Jaga dirimu sendiri. Ya. Mengapa? Karena orang tuaku menginginkan. Apakah kamu tidak pernah berpikir apa yang Minal alami? Saya adalah orang yang menyadari hal ini. Saya tidak punya pilihan lain yang tersedia. Ini berarti bahwa tidak ada kebahagiaan bagi Minal. Tidak ada orang lain yang merasa lebih menyesal tentang hal itu. Kalian bahkan bisa mengadopsi bayi. Benar-benar? Saudara Afa tidak memiliki anak selama 6 tahun. Mengapa dia tidak mengadopsi? Aku tidak melakukan dosa dengan melakukan hal itu. Kamu pasti sudah memberitahu kami. Minal memintaku untuk tidak melakukannya. Kami akan bertemu dengan Minal. Ya, datanglah. Baiklah, aku berpikir untuk membawanya kepadamu. Namun Minal menolaknya.
Dia bilang kalian sudah tidak punya tempat tinggal. Kemana dia akan pergi dan tinggal? Omong-omong, aku punya beberapa saran untukmu. Anda juga harus meminta hak Anda atas warisan dari ayahmu seperti Minal. Karena apapun yang dia miliki adalah milikmu. Dan dia telah membuatmu meninggalkannya. Situasinya bisa dibalik. Pikirkanlah baik-baik. Apa pendapatmu tentang saya? Saya adalah pengantin baru di sini. Inilah sebabnya mengapa bertanya. Aku akan mengatakan, kamu memiliki wajah yang cantik. Tapi keberuntunganmu tidak baik. Kamu memiliki suami yang baik. Kamu punya rumah yang besar sekali. Tapi ini bukan untukmu. Permisi. Berhenti. Jangan pernah mencoba mengabaikanku di masa depan. Kamu harus tahu itu. Seorang pengantin baru tidak seharusnya melakukan pekerjaan apapun. Para pembantu rumah ini, aku tidak tahu di mana mereka berada. Pergi. Ambilkan air untukku. Kamu tidak mendengarkanku. Bersikaplah baik. Di masa depan bicaralah padaku dengan rasa hormat dan terhormat. Lidahmu dan tanganmu, jaga mereka tetap terkendali. Pergi sekarang, ambilkan air untukku. Pergi sekarang. Salman. Kenapa kamu menangis? Dia mengangkat tangannya ke arahku. Siapa? Siapa yang mengangkat tangannya? Ziha mengangkat tangannya. Apa? Dia memukulku dengan tangannya. Dia mengangkat tangannya ke arahku. Ini, bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa? Salman, tolong percaya padaku. Dia menampar wajahku. Aku mengatakan kebenaran, Salman. Oke, sekarang, diam saja. Aku sudah sangat lelah. Saya akan mengatakan bahwa, apakah Anda melihat Nyonya Wasim? Pakaiannya tidak masuk akal sama sekali. Dia pasti tidak melihatmu. Salman. Salman, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Pergi dan temui dia. Salman. Kamu angkat tanganmu di Minal. Zoha, aku bertanya padamu. Lihatlah aku dan jawablah aku. Salman, apa yang terjadi? Kenapa kamu berteriak pada Zoha? Mengapa? Jangan tanya hal ini padaku. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan. Dia telah mengangkat tangannya di Minal. Apa? Dia mengangkat tangannya ke Minal. Beritahu Zoha. Mama. Aku belum.
keluar dari kamarku sejak pagi. Dia berbohong. Tetapi, minggirlah, biar aku lihat. Dia sudah tidak sehat. Apa yang telah terjadi? Beritahu saya. Zoha. Salman, dia sedang demam. Dia sedang tidak sehat. Pergi dan bawa dokter. Pergi. Zoha. Salman, kamu masih berdiri. Kamu masih berdiri. Pergi cepat sekarang. Zoha. Zoha. Zoha, bangun. Wahab. Wahab, cepat bawa dokter. Zoha sedang tidak sehat. Zoha. Zoha. Zoha, apa yang sedang terjadi? Ya, dokter, berapa tekanan darahnya? Dan, bagaimana perasaannya sekarang? Tekanan darahnya normal. Dia sedang demam ringan. Mungkin karena depresi. Aku akan menuliskan obat-obatan ini untuknya. Berikan ini padanya setelah 4 jam. Insya Allah demamnya akan turun. Tolong berikan padaku. Ayo, biar aku tunjukkan padamu. Bawalah obat-obatannya. Salman, bisakah Anda melihat kondisinya? Anda mengatakan dia mengangkat tangannya di minal. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Ketika aku meninggalkan rumah, dia sudah demam saat itu. Aku bilang aku akan menelepon Salman untuk membawamu ke dokter, untuk menilai kondisi Anda. Tapi dia memintaku untuk tidak melakukannya. Dia bilang, aku tidak seharusnya mengganggu kamu. Dan kamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Kamu harus menjelaskan padanya. Apa yang terjadi padanya? Dia menjadi istri pertama. Ibu, kamu tahu betul, dia tidak seperti itu. Hentikan sekarang juga. Kamu masih menyukainya. Seorang wanita bisa berubah dengan sangat cepat. Saya setuju. Situasi yang dia alami, dia bisa melakukan seperti ini. Saya juga setuju dengan ini. Cara dia bersikap kepada kita dan kalian, itu sangat baik. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Dia merusak lingkungan rumah. Ini akan buruk bagi semua orang. Aku sudah menjelaskan padanya dan mencoba untuk berunding dengannya, tapi dia masih belum bisa menerima Zoha. Kamu harus menjelaskan padanya. Dia perlu menerima Zoha di keluarga. Jika tidak, kita semua akan mendapat masalah. Zoha, Anda tidak perlu khawatir. Memiliki keberanian, kamu akan segera sembuh. Aku akan membawakan jus segar untukmu. Dengan baik, dia masih demam. Kalau obatnya sudah datang, aku akan memberikannya. Tolong Tuhan bantu aku. Aku tidak tahu mata jahat apa yang masuk ke rumah kami. Salman. Apa yang terjadi, Salman? Saya setuju Minal bahwa Anda tidak dapat menerima keberadaan istri kedua saya. Tapi kamu harus sedikit bersikap positif. Apa maksudmu? Maksudku menuduhnya secara salah seperti ini tanpa alasan.
Itu tidak benar. Saya. Apakah kamu merasakan bahwa aku berbohong? Salman, kamu tahu aku tidak seperti ini. Dia benar-benar menamparku. Minal, tolong demi Tuhan. Demi Tuhan. Tolong, itu butuh bukti. Dia tidak keluar dari kamarnya. Jadi kamu tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku sudah melihatnya sendiri. Dia memiliki suhu 104. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bangun. Dan kamu bilang dia keluar dari ruangan itu. Dan dia datang dan menamparmu. Silakan. Jangan lakukan konspirasi ini. Hal ini merusak lingkungan rumah. Dan ya, ibu marah padamu. Dia sangat marah. Mohon maaf di pagi hari. Saya setuju bahwa Margot Chow dari kejam, dan dia mengusirmu dari rumah. Izinkan aku memberitahumu satu hal. Semua harta dan bisnisnya. Pada segalanya, kalian semua punya hak. Atau anak-anak Anda memiliki hak atasnya. Dan Anda dapat pergi ke pengadilan kapan saja untuk mentransfernya. Aku memberitahumu secara hukum. Kamu benar, Paman. Kita harus mengambil hak kita. Dia tidak akan pernah memberikan kita hak kita. Dia akan menjadi keras kepala. Dia akan mencabut hak waris kita dan memberikannya kepada sebuah amanah. Tapi dia tidak akan memberikan kita hak kita. Lihat, Afag, kamu akan menjadi seorang ayah. Dan Faham memiliki 2 anak perempuan. Dia tidak bisa memberikan hartanya kepada siapapun. Ya, saya siap untuk menyetujuinya. Mungkin dia bisa mencabut hak waris kalian semua. Tapi dia tidak akan pernah bisa mencabut hak waris dari cucu-cucunya. Semua aset dan properti apapun yang dia miliki atas namanya, dia tidak bisa memberikan kepercayaan kepada siapapun. Dia tidak bisa memberi siapapun, kecuali mereka. Ini adalah poin hukum lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tolong coba untuk mengerti. Ya, kamu harus melakukan ini. Setahu saya, kamu harus melakukan ini. Kalian semua harus mengajukan kasusnya. Anda akan mendapatkan hak Anda seperti ini.